Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang YouTuber, yaitu Mas Yunus. Dia adalah salah satu host di channel YouTube Cito Adventure Madiun. Ketika dia melakukan pendakian solo hiking ke Gunung Lawu melalui via Singolangu. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yunus yang sudah mengizinkan saya untuk membagikan cerita ini. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan informasi kepada orang lain. Dan tanpa berlama-lama, seperti apa kejadiannya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Singolangu merupakan jalur pendakian tertua menuju puncak Lawu yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Mas Yunus juga mempunyai channel YouTube, yaitu Cito Adventure Madiun. Video kali ini, saya tidak akan menceritakan secara detail, soalnya Mas Yunus sudah merekam pendakiannya di channel YouTube-nya. Seperti pada gambar di thumbnail. Jika kalian penasaran, silahkan cek videonya. Untuk link videonya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Simak video ini sampai selesai agar kalian tahu apa saja kejadian mistis yang dialami Mas Yunus. Setelah itu silahkan simak video pendakiannya dari awal sampai akhir. Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Cerita mistis yang pertama dialami oleh Mas Fadil. Dia adalah teman dari Mas Yunus. Jadi ketika waktu itu, dia menemani Mas Yunus tidur di base camp. Dan Mas Fadil bermimpi kalau di dalam mimpinya itu, dia sedang melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Tiba-tiba di dalam mimpinya, Mas Fadil ini melihat ada banyak anak-anak yang sedang melakukan pendakian juga. Dan Mas Fadil mengikutinya dari belakang. Tapi tiba-tiba kabut datang dan itu sangat kebal. Beberapa menit kabut itu hilang dengan sendirinya. Dan Mas Fadil melihat ke arah pendaki tadi. Tiba-tiba pendaki itu sudah tidak ada. Setelah itu Mas Fadil juga mendengarkan suara takbir. Semakin Mas Fadil naik dan tibalah di persimpangan jalan yang ada plakat bergambar tengkorak. Setelah itu Mas Fadil terbangun dari tidurnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mas Fadil mengantar Mas Yunus hanya sampai di atas base camp. Waktu Mas Fadil mengantar Mas Yunus, dia mendengarkan suara takbir lagi. Tapi semakin dia naik, suara takbir itu semakin keras. Tiba-tiba Mas Fadil melihat sosok yang sedang merangkak, seperti orang yang minta tolong, pengen diantarkan pulang. Dan disitulah Mas Fadil langsung berlari turun, karena sudah merasa ketakutan. Dia menceritakan hal ini ketika Mas Yunus sudah turun dari Gunung Lawu. Itulah cerita yang pertama. Cerita yang kedua dialami oleh Mas Yunus. Ketika dia melakukan perjalanan, dia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang turun dari bukit. Mungkin dia habis dari kebun. Lalu Mas Yunus bertegur sapa dengan bapak itu. Anehnya bapak itu berkata, kalau sudah ada pendaki lain yang sudah naik. Katanya, dia bertemu di camping ground Kiteran. Di situ Mas Yunus sedikit bingung. Karena dia merasa pada hari itu tidak ada yang melakukan pendakian via Singolangu. Setelah mengobrol dengan bapak itu, Mas Yunus melanjutkan perjalanan menuju camping ground Kiteran. Ketika sudah sampai di camping ground, ternyata di situ tidak ada tanda-tanda kalau ada pendaki lain selain dia sendiri. Entah benar atau tidak apa yang dikatakan oleh bapak tadi kepada Mas Yunus. Wallahu alam.
Cerita yang ketiga. Setelah dari camping ground, Mas Yunus melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 2. Dan singkat cerita sampai ke shelter pos 2. Saat itu Mas Yunus berinisiatif untuk sarapan karena dia belum sarapan dari tadi pagi. Dibukalah carrier-nya dan mengambil kompor gas dan juga mie goreng. Ketika Mas Yunus sedang memasak, tiba-tiba kabut datang. Dan dia juga merasa kalau di pohon yang berada di samping shelter, seperti ada yang sedang mengawasinya. Tetapi Mas Yunus tidak menghiraukan hal itu. Mungkin sudah terlalu lapar, jadi tidak peduli dengan kejadian itu. Setelah dia selesai memasak dan makan, akhirnya semua barang yang tadi dia keluarkan dimasukkan kembali ke carrier-nya. Dan anehnya, ketika Mas Yunus ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kabut tebal tadi hilang dengan sendirinya. Itulah cerita yang ketiga. Lanjut ke cerita keempat. Ketika Mas Yunus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos 3, dia melihat ada sosok yang sedang mengawasinya melalui samping pohon. Setelah itu Mas Yunus tetap melanjutkan perjalanannya dengan tekad yang kuat dan yakin kalau dia bisa melalui semua itu. Dan ketika sudah sampai di Cemoro Lawang, Mas Yunus kembali merasakan hawa yang sangat aneh. Tanpa menghiraukan hal itu, dia langsung melanjutkan untuk menuju ke pos 3, yaitu pos Cemaran. Nah, disitulah sudah ada kejadian yang aneh lagi. Jadi ketika sampai di pos 2, Mas Yunus ini ingin istirahat sebentar. Tapi tiba-tiba hujan datang dengan sendirinya. Akhirnya dia mendirikan tenda dikarenakan jika melanjutkan perjalanan sangatlah tidak mungkin, apalagi kondisi sedang hujan. Setelah tenda berdiri, beberapa menit kemudian, tiba-tiba hujan reda. Mas Yunus ingin membongkar kembali tendanya dan melanjutkan perjalanan. Tapi, tenda belum dibongkar. Tiba-tiba hujan turun lagi. Dan akhirnya, beberapa jam kemudian, hujan sudah reda. Dan dibongkar lagi tenda itu, dan alhamdulillah, hujan tidak turun lagi. Mas Yunus langsung melanjutkan perjalanan ke pos 4. Cerita kelima. Saat melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4, tepatnya di Tanjakan Penggik. Di situ Mas Yunus sempat merasa bahwa ada yang mengikutinya dari belakang. Dan akhirnya dia berhenti sejenak untuk menunggu pendaki yang berada di belakangnya. Tetapi sudah menunggu lumayan lama, pendaki itu tak kunjung sampai. Dan akhirnya Mas Yunus melanjutkan perjalanan lagi. Sampailah dia di pos 4. Di sana dia beristirahat lumayan lama, sambil rokokan dan ngemil makanan ringan yang dia bawa. Dan akhirnya dia melanjutkan ke Bukit Ilalang dan mendirikan tenda di sana. Dan besoknya, Mas Yunus melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Lanjut cerita yang keenam. Mas Yunus ketika turun, hanya ada satu kejadian yang membuat dia merinding. Lebih tepatnya lagi ketika melewati pos 2. Kalian masih ingat kan dengan kejadian di pos 2? Nah, ketika Mas Yunus ini turun, dia mengalami kejadian itu lagi. Jadi ketika dia melewati pos 2, kabut kembali muncul dan sangat tebal. Mas Yunus kembali merasakan ada yang sedang mengawasinya. Jadi seolah-olah Mas Yunus ini tidak disarankan untuk istirahat di pos 2 dan agar melanjutkan perjalanannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Itu sangat benar-benar aneh.
Itulah sedikit cerita yang dialami oleh Mas Yunus, salah satu host Cito Adventure Madiun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yunus yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah dan informasi kepada kalian yang mendengarkan cerita ini. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.